Bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup kita? Jawabannya adalah setiap hari mengambil keputusan yang tepat. Dan kalau setiap hari kita bisa mengambil keputusan yang tepat dalam hidup kita, maka hidup akan menjadi lebih baik tentunya. Dan bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih tepat setiap hari adalah dengan masuk ke dalam diri kita, melihat inner life kita seperti apa. Banyak orang mencoba untuk menyangkal, menolak bagian dari masa lalunya yang merupakan sesuatu yang vulnerable, yang terluka. Ada kegelapan di masa lalu yang ingin dilupakan, ada trauma di masa lalu yang ingin diabaikan, dan karena itu orang banyak hidup dalam situasi yang tidak bahagia. Dan sesungguhnya bacaan Injil hari ini menampilkan dua pribadi ketika mereka masuk berdoa. Yang satu berdoa di hadapan Allah. Anda bayangkan, keduanya berdoa di hadapan Allah, berhadapan dengan diri mereka sendiri. Dan yang satu memuji dirinya. Dia tidak melihat siapa dirinya sesungguhnya. Dia hanya memuji dirinya, kebaikannya di hadapan Tuhan. Sementara yang lain adalah yang datang dan melihat siapa dirinya dan memohon belas kasih dan pengampunan Tuhan. Dan yang dibenarkan oleh Yesus adalah yang kedua, yang memohon belas kasih kepada Tuhan. Dia pulang sebagai orang yang dibenarkan. Contoh orang yang berdoa seperti ini, orang yang kedua ini adalah contoh pribadi yang mau bertumbuh dalam kehidupannya. Dia sadar dengan kekurangannya. Ini merupakan langkah di mana orang mencoba untuk melihat dirinya, mencoba untuk merefleksikan hidupnya. Kita ingat, Sokrates pernah mengatakan, hidup yang tidak pernah direnungkan atau hidup yang tidak pernah direfleksikan adalah hidup yang tidak berharga untuk dijalani. Sokrates memaksudkan sebenarnya bahwa kalau kita mau meningkatkan kualitas hidup kita, kita juga harus merenungkan bagaimana saya hidup selama ini, bagaimana sikap saya terhadap orang lain, bagaimana saya beriman kepada Tuhan. Dan pentinglah bahwa di dalam kehidupan ini kita retrace kembali, kita melihat kembali masa lalu kita. Dan memang kita akan melewati mungkin banyak pengalaman trauma, kita harus menghadapinya kembali, banyak luka di masa lalu yang harus kita hadapi kembali. Tetapi kalau kita melewati semuanya itu dan kemudian kita disembuhkan atau kita berusaha untuk sembuh, hidup kita dan potensi kita akan menjadi lebih maksimal tentunya. Dan untuk dapat berefleksi dengan benar, kita membutuhkan inner kompas kita, suara hati kita, bagaimana kita berbicara dengan Allah dan Allah berbicara kepada kita. Dan Allah di dalam kasih-Nya akan menunjukkan kepada kita kebenaran ini. Tetapi tentunya kadang-kadang kita sulit membedakan mana suara Allah dan mana suara hati kita sendiri. Dan kita bisa keliru kalau kita menganggap bahwa kita sudah tahu kehendak Allah, padahal itu mungkin bukan kehendak Allah, itu hanya cara berpikir kita saja. Dan karena itu pada langkah ketiga adalah sama seperti kalau kita misalnya merasa tersesat. Kita kalau mau mencari jalan kita untuk kembali, kita harus naik ke tempat yang lebih tinggi untuk menemukan kembali jejak-jejak di mana jalan yang sudah kita lewati dan menemukan jalan keluar. Dan naik ke tempat yang lebih tinggi adalah kita jujur di hadapan Tuhan. Kita biarkan diri kita disapa oleh Tuhan. Dan cara yang terbaik juga untuk mengenal ini merupakan suara Tuhan adalah bahwa kita memiliki orang-orang, small community mungkin, komunitas kecil di mana kita dapat juga bertukar pikiran. Kita bisa mendengarkan. Ini merupakan kebijaksanaan yang juga diberikan oleh Allah kepada orang-orang sekitar kita untuk menuntun kita mengambil keputusan-keputusan yang tepat di dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi sombong hati dan kemudian hanya mengangkat diri saja seperti orang Farisi yang berdoa di hadapan Allah. Marilah kita belajar untuk masuk ke dalam diri kita, merefleksikan hidup kita. Dan kalaupun kita menemukan dalam diri kita ada sesuatu yang butuh penyembuhan, dipulihkan, kita datang dan mohon, Tuhan, aku juga butuh Engkau kasihani. Aku butuh belas kasih-Mu. Hanya orang yang mau belajar melihat dirinya sendiri, memiliki kerendahan hati, akan bertumbuh juga secara maksimal di dalam kehidupannya. Bapa dalam surga, ajari kami untuk menjadi rendah hati, terbuka terhadap rahmat-Mu. Jangan biarkan kami jatuh dalam kesombongan, juga kesombongan rohani, merasa diri kami sudah benar, merasa diri kami tidak membutuhkan bimbingan orang lain, merasa bahwa kami sudah tahu jalan keselamatan-Mu.
Ajari kami menjadi pribadi yang rendah hati dan tahu bahwa kami juga membutuhkan Engkau, membutuhkan belas kasih-Mu, membutuhkan tuntunan orang lain untuk terus bertumbuh. Dan semoga kami memulai hari ini juga dengan keputusan. Kami berani melihat siapa diri kami mau refleksi mengenai hidup kami, dan mengambil keputusan yang tepat untuk mengikuti Engkau dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan berkatilah kami semua dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Happy weekend.